Bapak Ibu Shalom. Saya ingin memastikan Anda masih mengenali saya sebagai pendeta Anda. Jarang ya saya di gereja sendiri pakai baju sebebas kayak begini gitu ya. Kalau di gereja tetangga udah sering banget karena di sana memang nggak boleh pakai jas, apalagi nggak boleh pakai jubah. Jadi ini standar saya kalau di gereja sebelah gitu ya. Khusus malam hari ini pakai kayak begini, besok Minggu kembali Bapak Ibu ngelihat saya pakai jubah. Ntar habis itu kita buat pilihan ya, Bapak Ibu lebih suka yang mana gitu. Bapak Ibu dan saudara sekalian, saya ingin mengajak kita membaca dari Yesaya pasal 49, saya bacakan saja bagi Bapak Ibu. Yesaya pasal 49 ayat 14 hingga ayat yang ke-16. Yesaya pasal 49 ayat 14 hingga ayat yang ke-16. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya dan tidak menyayangi anak dari kandungannya? Kalaupun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu senantiasa di pelupuk mataku. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya sering mendengar percakapan ini terjadi antara orang tua dan anaknya yang masih kecil. Ketika anak itu sedang duduk di bangku sekolah, di SD atau SMP, orang tua sering memberi nasihat ini kepada anaknya. Ayo nak, makan yang banyak, olahraga yang cukup, belajar yang rajin, agar kelak nanti kamu jadi orang. Nah, kita tentu paham Bapak Ibu dan saudara sekalian, ketika orang mengatakan supaya nanti kamu jadi orang, tuh bukan berarti saat ini masih monyet atau spesies yang lain, tetapi jadi orang dalam arti kamu punya kedudukan, kamu punya kuasa, kamu dikenal, kamu punya harta. Sejak kecil Anda dan saya besar dengan kerangka berpikir seperti ini. Kita dituntut menjadi sesuatu, kita dituntut berprestasi, kita dituntut untuk menjadi hebat, kita dituntut untuk menjadi nomor satu. Tetapi sayangnya untuk menjadi hebat itu tidak mudah. Tetapi sayangnya untuk menjadi nomor satu ya hanya ada satu orang. Dan betapa beruntung, betapa bersyukurnya kalau yang satu orang itu kita. Tetapi betapa malangnya dan betapa kita merasa gagal kalau yang satu orang itu bukan diri kita. Di titik itu dalam perjalanan kehidupan kemudian Anda bekerja, Anda bersaing dengan banyak orang untuk mendapatkan pekerjaan. Kalau Anda yang mendapatkannya, satu pekerjaan direbut oleh belasan atau puluhan orang, barangkali Anda dan saya akan merasa berhasil, sukses, luar biasa. Tetapi bagaimana kalau kita yang kalah? Udah gede orang tua kita mengatakan kamu belum jadi orang, nak. Lalu jadi apakah kita? Kita nggak nyaman dengan perasaan seperti itu. Ketika orang menilai kita, kamu tuh nggak keren. Lihat teman-teman seangkatanmu, mereka rata-rata gajinya sudah sekian. Kamu UMR aja nggak nyampe. Kalau Anda seorang pria, Anda seorang ayah mendengarkan kalimat ini, apa yang Anda rasakan? Dan yang lebih menyakitkan lagi, kalimat itu tidak datang dari orang lain, tetapi dari orang tua.
dari mertua, dari keluarga besar yang tiap kali berhimpun keluarga, si X berhasil, si Y luar biasa. Dan ketika mereka melihat kita, mereka berkata, suram deh masa depanmu. Mepet banget sama UMR, upahmu. Anak-anakmu nanti jadi apa? Bapaknya aja gak jadi orang, anaknya jadi apa? Maka seperti kata pepatah yang viral di media sosial kan, pria tidak bercerita. Tahu-tahu dia ditemukan tergantung di sebuah perlintasan rel kereta api dengan meninggalkan pesan kepada keluarga. Maaf ya, saya bukan bapak yang baik. Tahu-tahu ditemukan motornya di dekat jembatan Suramadu dengan sebuah rincian betapa dia gagal dan manusianya ditemukan mengapung. Dinilai gagal itu gak menyenangkan ya. Karena kemudian kita merasa kita ditolak. Dan perasaan seperti itu bukan hanya dialami oleh laki-laki tetapi perempuan juga. Ketika Anda dan para perempuan lain bertumbuh, sejak remaja Anda sudah mendengar suara itu. Dia beruntung ya, dia cakep ya, tinggi, putih, rambut lurus, punggung gak bolong. Coba nak kamu lihat dirimu kayak upik abu kan. Dari kecil kita sudah tahu orang memuja teman kita dan bukan diri kita. Dan ketika Anda memasuki pernikahan, bersyukur ada pria yang mau menikahi Anda. Tetapi pria itu kemudian melihat TikTok, ada perempuan lain yang asik berjoget dan memberi komentar kepada Anda. Ini loh jadi perempuan, terawat, bagus badannya, menarik. Nggak kayak kamu, tiap kali aku lihat kamu serasa nonton film horor. Anda tahu mungkin suami Anda bercanda, Anda tahu mungkin ia bergurau, tetapi tetap Anda ngerasa tertolak. Apalagi ketika kemudian datang mertua perempuan Anda ke rumah, mencicipi makanan Anda, lalu memberi komentar yang pedas. Seperti seorang chef di lomba masak-memasak itu. Makanan apa ini? Kamu jangan ngeracunin cucu saya ya. Di sini. Dan dari hari itu Anda tahu kalau ada tanaman namanya lidah mertua, Anda tahu siapa yang memberi nama itu. Menantu yang tersakiti seperti Anda. Dan kemudian kita dirasa gagal. Kita dirasa tidak mencapai target tertentu dan gak nyaman. Dan sayangnya di dalam keluarga hal yang seperti ini juga terjadi. Saya diundang pelayanan, saya menikmati kopi di ruang tamu mereka. Dan entah mengapa anak-anak yang SD kelas 2 dan kelas 4 itu pagi itu dimarahi papa dan mamahnya. Saya tidak tahu apa yang beres, apa yang gak beres, tetapi pagi hari ketika ngopi itu saya mendengar tuan rumah sudah tidak kenal rasa malu dengan emosi yang tinggi berkata kepada anak-anak mereka, kalau gini terus kapan kalian jadi pinter? Kalau kalian gak taat memberontak terus sama seperti iblis memberontak lawan Tuhan. Kalian anak siapa? Dan si ayah kemudian tanpa malu-malu walaupun ada di situ dia mengebrak meja dan berkata, dasar anak iblis semua. Saya syok. Lalu anak yang kecil bertanya, kalau saya dan kakak anak iblis, papa mama apa? Siapa?
Dan pertanyaan itu diakhiri dengan gebrakan meja sang papa dan kemudian dia berkata, Pak WP lihat anak-anak kami kan. Mengecewakan semuanya. Gak ada yang benar dalam hidup mereka. Maaf ya, kelepasan. Dalam hati saya terdiam dan berkata, barangkali kalau tidak ada saya, tuh anak-anak sudah dihajar. Bayangkan bagaimana perasaan anak-anak itu mendengarkan kalimat demi kalimat yang ringkasnya ingin mengatakan kamu tidak cukup baik, nak. Kamu gak cukup oke, nak. Kamu gak cukup keren, nak. Dan dengan demikian kamu gak cukup berharga. Dan sepanjang hidup kita mendengarkan suara itu. Kita bukan pelajar yang cukup baik, kita bukan ayah yang cukup baik, kita bukan istri yang cukup baik, kita bukan istri yang berhasil di mata orang di sekeliling kita bukan anak yang membanggakan mereka. Dan kadangkala pergumulan itu bisa membawa kita sampai titik tertentu. Untuk apa Tuhan menciptakan aku? Buat apa Tuhan membuat makhluk kayak aku? Kenapa dia dapat semuanya yang baik dan saya enggak? Kayaknya Tuhan melupakan orang-orang kayak aku. Sudah jatuh karena penghakiman orang, tertimpa tangga, ditertawakan, ditabrak oleh sepeda motor, berupa penolakan orang dalam hidup kita. At the end kita berkata, Tuhan telah melupakan aku. Dan saudara tahu kalimat yang seperti itulah yang kita temukan di ayat 14. Sion berkata, Sion adalah gambaran dari umat Allah yang memberontak melawan Allah, yang lari meninggalkan Allah, yang dalam segala keadaannya kemudian dibuang jauh ke tempat pembuangan. Lalu ia berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhan telah melupakan aku. Kami sadar kami bersalah, kami sadar kami berdosa, tetapi kami gak pernah menyangka hukuman itu begitu berat. Dibuang puluhan ratusan kilometer dari kampung halaman dan tidak ada orang yang peduli, tidak ada orang yang menolong. Dan pada akhirnya berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan telah melupakan aku. Sebuah kalimat yang menunjukkan keputusasaan, kelelahan, tidak berharga. Seperti ketika Anda berkata, Pak WP, buat apa saya jadi kepala rumah tangga kalau anak-anak gak menghormati saya? Buat apa saya jadi istri kalau saya selalu dinilai dan keliru? Buat apa saya jadi orang tua yang sudah mengupayakan yang terbaik bagi anak, tetapi anak tetap berkata, kalau papa mamaku gak miskin seperti kalian, nasibku gak seburuk ini. Buat apa saya jadi anak-anak yang orang tua selalu berkata, kalian gak keren. Lebih keren tuh anak tetangga. Di titik tertentu karena kita disadar, kita diciptakan Tuhan dengan kasih karunia dan anugerahnya. Barangkali kita akan berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Tapi kabar baiknya saudara-saudara, ayat ini adalah sebuah dialog. Ketika Sion, Israel berkata demikian, Tuhan itu menjawab di ayat yang ke-15. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya dan tidak menyayangi anak dari kandungannya?
Pertanyaan retoris yang akan segera jawab seharusnya tidak. Tetapi kita juga berpikir, kita banyak membaca berita, banyak ibu mengaborsi bayinya sendiri, banyak ibu membuang bayinya sendiri, banyak ibu membunuh embrionya sendiri. Karena itu firman Tuhan juga berkata, kalaupun dia melupakannya, kata Tuhan, aku tidak melupakan engkau. Sekalipun yang mustahil itu terjadi, seorang ibu tidak menghendaki anaknya sendiri. Aku, kata Tuhan, mengasihi engkau dengan kasih yang lebih besar dari kasih seorang ibu kepada anaknya. Aku Tuhan. Kasihku jauh lebih besar dari seorang ibu yang semestinya menyayangi anaknya. Lalu firman Tuhan memberi gambaran yang indah. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Gambaran apa sih saudara-saudara? Melukiskan nama kita di telapak tangan. Saudara-saudara, kita bisa memahami secara sederhana. Salah satu bagian tubuh yang sering kita lihat selain wajah ketika bercermin dalam aktivitas sehari-hari, kita menggunakan tangan kan. Kita memperhatikan tangan kita kayak apa, kita menghiasi tangan kita dengan cincin, dengan barang berharga. Dan semua ditempatkan di tangan karena itu sering kelihatan, sering kita lihat. Tuhan ingin ngomong apa sih? Tuhan ingin ngomong, lihat betapa besarnya aku memperhatikan engkau. Anda ingat ketika masih sekolah zaman dahulu, ketika Anda menyukai seseorang, diam-diam Anda menuliskan nama orang itu di tangan Anda. Dan ketika teman mau lihat siapa sih nama orang yang kamu sukai, kita segera tutup. Dan kemudian kita intip. Kita tersenyum sendiri. Lalu ketika teman hendak melihat siapa sih, kita hapus supaya nggak ada yang lihat. Tapi ketika pelajaran tidak menarik, kita tulisin nama itu di situ. Melukiskan nama, menuliskan nama di telapak tangan adalah upaya untuk mengatakan, aku mengasihi engkau, engkau penting bagiku, aku tidak melupakan engkau. Tembok-tembokmu senantiasa di pelupuk mataku, kata Tuhan. Kita tahu Tuhan tidak punya tubuh jasmania. Penggambaran ini ingin menunjukkan bahwa hidupmu tidak lepas dari pemandanganku. Kenapa dipakai kata tembok-tembok? Karena pada waktu itu mereka dikalahkan, dihancurkan, temboknya rubuh, tidak berharga. Mereka dibawa keluar ke pembuangan. Tapi Tuhan ingin berkata bahkan tembokmu yang sudah runtuh itu ada dalam pemandanganku. Aku memperhatikan engkau, aku melihat engkau, aku merawat engkau. Melebihi kasih seorang ibu kepada anaknya. Dan engkau selalu ada di telapak tangan. Dan betapa sering kita tidak menyadari itu ya. Makanya Tuhan berfirman. Makanya Tuhan memberikan gambaran yang konkret. Dapatkah seorang ibu melupakan anaknya? Jawabannya seharusnya tidak. Tetapi kalau itu pun terjadi, Tuhan tidak melupakan engkau. Tuhan melukiskan namamu di telapak tanganku. Selalu dalam ingatan Tuhan. Tembok-tembokmu ada di pelupuk mataku, kata Tuhan. Kehancuranmu yang paling dalam Tuhan pun tahu. Dan Tuhan bisa memakai apa saja untuk menyatakan itu kepada kita. Ketika kita paling membutuhkannya. Hari itu saya meninggalkan sebuah acara karena antrian makan yang begitu padat.
Begitu rame. Ini kayak antrian makan gratis saja padahal di sebuah acara yang sebenarnya cukup bagus. Saya berpikir saya nggak akan antri, saya akan beli makanan saja di hotel tempat saya menginap. Saya sampai di hotel tempat saya menginap dan kaget ngelihat buku menu. Sebagai pendeta GKI saya terlatih mencari yang paling murah. Nasi goreng. 89.000 plus. Saya hitung plus-plusnya berarti 100 ribuan. Kayaknya kemahalan deh. Maka saya memutuskan untuk memakai baju yang tadi saya kenakan. Saya belum berganti baju pendeta warna hitam kayak begitu dengan kolar yang saya masukkan di saku. Keluar dari hotel dan saya berprinsip ini ada banyak warung makan, pasti lebih murah dan yang paling besar, paling rame biasanya paling enak. Sesimpel itu. Jadi saya ngelangkah ke situ, saya duduk di warung Chinese food yang ada tulisannya gede-gede halal. Dan saya duduk, saya lihat capcay 23.000. Cocok untuk kantong pendeta GKI. Murah. Jadi saya pesan itu. Dan kemudian saya berpikir, oh barangkali nanti ada teman saya yang juga enggak dapat makan, saya pesan bakmi goreng untuk kemudian kalau toh saya tidak bisa memakannya bisa dibungkus. Nah ketika saya sedang menunggu, sedang bermain HP, di sebelah sana saya ngelihat orang bertepuk tangan, orang bersiul-siul, orang kemudian ketawa keras, ngakak, gembira, happy. Jadi saya lihat di situ. Segerombolan pria dengan seorang pengamen. Mohon maaf saya sulit untuk mendeskripsikannya tanpa memakai kata yang udah biasa. Dari postur wajah dan badannya nampak laki-laki, tetapi pakaiannya perempuan. Di Jawa Tengah orang menyebutnya wadam, mohon maaf, wanita adam. Kalau di umum orang menyebutnya mohon maaf waria, nggak enak dengarnya. Dia sedang memakai alat musik sederhana dan kemudian membawa mic dan kemudian ada seperti mini kompo kecil atau sound kecil dan dia menyanyikan lagunya Rihanna judulnya Umbrella. Saya pengen banget tuh memperagakannya di depan Bapak Ibu. Atraktif banget, make up-nya sempurna, gerakan tariannya lentur. Gak heran tadi orang bertepuk tangan mengapresiasi dia. Dan orang bilang, lagi. Memberi dia uang dan dia kemudian nyanyi lagi lagunya Beyonce. Saya tahu karena saya pakai aplikasi, saya cari ini lagu apa sih. Selesai nyanyi, kemudian dia mengedarkan bekas tempat permen yang gede itu ke tiap meja. Nggak tahu apa yang ada di hati saya waktu itu. Saya duduk sendirian dan ketika sampai di depan saya terdiam dan digerakkan lagi tempat permen itu. Lalu dia menatap saya. Om, saya tersinggung. Semudah ini dipanggil Om. Lalu saya berkata kepadanya, duduk, temani saya makan. Dia kaget, saya tahu dia sengaja kayaknya lalu berkata, apa Om minta saya nemenin makan? Dan semua pengunjung restoran segera menoleh ke arah saya. Sambil mungkin mereka berpikir wajahnya aja kelihatan polos ternyata. Tapi entah mengapa hari itu saya benar-benar ingin memintanya duduk. Dan saya berkata kepadanya temenin saya makan.
Makanan datang dan saya segera minta nggak usah dibungkus. Saya meminta satu tambahan nasi putih dan saya berdiam lalu makan. Dan saya mempersilahkan dia makan. Dari cara makannya saya tahu dia pria tulen. Dia makan dengan cepat dan lahap, lalu saya bertanya pelan sama dia. Belum makan ya? Dia menjawab dengan suara laki-laki normal, belum dari pagi. Ayo makan. Sambil makan saudara-saudara, lalu dia meminta air minum dan kemudian tiba-tiba dia bertanya dengan suara yang lebih mirip perempuan dengan suara keras. Om nginapnya di mana? Saya terdiam. Jadi habis makan kita main di sana. Semua orang lihat saya. Saya tahu beberapa di antara mereka mengambil foto, tetapi syukurlah tidak nyampe ke majelis jemaat. Tidak nyampe viral di media sosial. Dan saya bilang, tolong jangan bersuara keras. Kita bicara perlahan aja. Ketika dia makan, tahu-tahu dia menunjuk ke arah saku saya. Lalu dia berkata, pendeta ya. Kolar ini saudara-saudara saya taruh di saku sehingga kelihatan. Lalu saya jawab, iya. Perlahan namun pasti air mata mengalir dari wajahnya. Makin lama makin deras, makin terisak-isak. Orang yang di sebelah saya noleh kepada saya lalu menggelengkan kepala. Barangkali dia berpikir apa yang dikatakan Bapak ini. Deras saudara-saudara, tangisnya mulai pecah, sesenggruan kayak begitu. Tetapi hari itu saya tahu ada make up yang betul-betul sempurna tahan air. Tetap sempurna make up. Saya berikan tisu kepada dia lalu saya tanya, kenapa? Saya dulu orang Kristen. Saya dulu guru sekolah minggu. Oh, pantesan dia begitu lentur menari tadi. Dan kemudian mengalirlah kisah kehidupannya dalam suara lirih, luka hatinya kepada ayah yang dari dulu mengatakannya, kamu enggak laki-laki banget, kamu lembut kayak begitu, mau jadi apa nanti? Dengan mama yang kemudian sering mempertanyakan kenapa dia lebih senang belajar menari daripada belajar pelajaran sekolah. Dan dengan luka mendalam yang pernah diucapkan orang tuanya, kami ini sudah punya beberapa anak dan ketika kamu lahir sebagai anak terakhir, kami itu sebenarnya enggak mau. Kami udah lakukan segala sesuatu supaya kamu enggak lahir, tetapi kamu lahir dan hasilnya kayak begini. Dan sebagai seorang anak remaja yang beralih pemuda, dia pergi dari kota kecil, hidup di ibu kota. Hidup saya kayak sampah, Pak Pendeta. Dibuang oleh keluarga saya sendiri. Diketawain orang-orang. Dan saya nggak punya pilihan lain supaya saya hidup selain dengan cara ini. Tiap kali saya lihat gereja, saya lewat gereja, saya bertanya, apa Tuhan masih ingat saya?
Hampir 10 tahun saya hidup seperti ini. Tuhan mungkin sudah melupakan saya. Ketika dia menangis lagi, saya sodorkan tisu. Mas-mas yang nganterin makanan melihat lalu berkata, "Gila, so sweet amat." Dan malam itu saya berkata kepadanya, Tuhan tidak melupakan kamu. Tuhan mengingat kamu dengan baik. Dia tidak pernah meninggalkanmu. Dan berulang kali saya yakin Tuhan sudah memanggilmu untuk kembali ke dalam Tuhan. Tetapi barangkali kamu karena tertutup luka, kamu terlalu lama menolak suara itu, tidak lagi mendengarkan suara itu. Enggak bisa, Pak. Tuhan lupa sama saya. Saya itu udah hidup di neraka dunia dan barangkali nanti akan berakhir di neraka sana. Tuhan lupa sama saya. Bagaimana mungkin Bapak bilang Tuhan enggak lupa sama saya? Dan saya bilang sama dia, buktinya malam ini ada seorang pendeta, entah digerakkan karena apa, mengajak kamu duduk dan makan. Sepanjang sejarah pelayanan saya nggak pernah loh saya kayak begini. Meresikokan orang akan merekamnya, memotretnya, menjadikannya viral dan banyak hal. Tetapi sungguh waktu pertama kali saya lihat kamu nonton Rihanna, ada suara yang berkata dalam hati saya, ajak dia makan. Dan kita berakhir di percakapan ini bukan? Tuhan tidak melupakan engkau. Dan kamu pasti masih ingat cerita sekolah minggu yang aku yakin kamu pernah ceritakan. Ketika si anak terhilang itu masih jauh, maka sang bapak berlari memeluk anak itu. Memakaikannya jubah, mengenakannya cincin sebagai tanda bahwa anakku sudah mati dalam segala pelanggarannya, tetapi aku memberi identitas baru. Dan itu bagaimana Kristus menggambarkan kasih Bapa itu. Untuk menunjukkan bahwa hidupmu, hidupku, dengan segala kegagalan yang tersembunyi di dalam diri, dengan segala perasaan layak, tidak layak yang menghantui kita sampai kita mimpi buruk atau tidak bisa tidur, itu kita dengan segala upaya untuk merusak hidup kita. Tapi sebenarnya dia ada di sana dan tetap mengasihi kita. Kalau di perjanjian lama ada janji Tuhan bahwa lihat aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Di perjanjian baru sang firman yang menjadi manusia itu berkata kepada kita, lihat lubang di tanganku. Karena begitu besar kasih Bapa pada seisi dunia, Ia memberikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa tetapi beroleh hidup yang kekal. Kristus mati bagi kita selagi kita masih berdosa. Dia tidak lagi melukiskan nama kita di telapak tangannya, tetapi sang firman yang menjadi manusia merelakan tangannya berlubang paku untuk memelukmu dan untuk memelukku. Sambil berkata, hidupmu berharga.
tidak peduli apapun yang dikatakan dunia, orang lain, suamimu, istrimu, anakmu, orang tuamu, mertuamu tentang dirimu. Hidupmu berharga. Mari kita berdoa. Saudara-saudara, di sepanjang hidupmu, engkau telah biasa menerima penilaian orang lain, menerima penolakan orang lain, menerima penghakiman orang lain yang melukai hatimu, yang membuat engkau berkata, aku ini gagal, aku ini salah. Sebagai istri aku gak seperti harapan suami, gak seperti harapan anak-anakku. Dan juga engkau pria, barangkali engkau pernah mendengar istrimu berkata, orang tuamu berkata, mertuamu berkata bahwa kamu itu gak cukup sukses. Kamu itu malu-maluin. Kamu itu menantu yang paling gagal. Dan bahkan sebagai seorang oma atau opa, Anda juga pernah mungkin mendengar kalimat ini. Pak, Ma, hidup kami anak-anak itu jadi berantakan gara-gara kamu. Kamu gak sayang kami. Kamu tuh cuman sayang kepada anak menantu favoritmu. Dan dia sudah pergi kan. Barangkali sebagai anak muda engkau pernah berkata, Pak WP gak ada orang yang sayang sama aku. Mereka semua mengambil sesuatu dariku, tidur denganku, memanfaatkan aku secara finansial, lalu pergi. Atau barangkali Anda sendiri menghakimi dan menghukum diri Anda dengan perasaan gagal. Aku ini udah salah. Salahku banyak. Aku gak lantas untuk disayang dan aku gak pantas untuk hidup. Akhiran beberapa orang memutuskan untuk mengakhiri hidupnya karena gak ada nilainya. Gak ada harganya. Gak ada value-nya, buat apakah aku hidup. Di tengah segala penolakan yang kita alami, di tengah semua penghakiman yang membuat kita merasa tidak berharga, yuk ambil waktu untuk berdoa. Dalam senyap, secara pribadi, katakan ini aku, Tuhan. Dan dengarkan suara Tuhan lewat nyanyian ini. Bahwa hidupmu itu berharga. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib tuh tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkan.
jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Kalau Anda berkata itu aku Tuhan, hidupku gagal. Aku dinilai gagal. Dan aku bertanya-tanya apakah hidupku begitu berharganya. Saudara, kalau Anda ingin mendengar dan merasakan dekapan Allah sekali lagi. Dia bukan hanya melukiskan nama Anda dengan telapak tangannya, tetapi dia memberikan telapak tangan yang berlubang paku itu. Kalau itu Anda yang berkata, aku butuh sekali lagi dipeluk, diyakinkan bahwa hidupku berharga. Saudara, letakkan tangan kanan di dada sebagai sebuah tanda. Ini aku Tuhan. Aku yang mendengar banyak kata-kata penghakiman. Aku yang disakiti dan membuat hidupku kerasa gak berharga. Ini aku yang sudah lelah menangis dan kadang-kadang aku berpikir apakah Tuhan sudah melupakan aku. Kenapa hidup ini begitu berat, begitu susah. Saudara, letakkan tangan Anda di dada. Dan katakan ini aku Tuhan. Aku butuh dekapan kasih-Mu sekali lagi. Aku butuh penyucian dari darah-Mu sekali lagi. Dan ini aku, bulu yang terkulai, sumbu yang nyaris pudar. Butuh didekap erat dan merasakan kasih-Mu. Saudara, firman Tuhan berkata jika 2-3 orang berkumpul dalam nama-Nya, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dan di mana Tuhan hadir tidak ada penghakiman, yang ada adalah penerimaan. Yang ada adalah kasih yang agung, besar dan luar biasa. Yang mendekap kita erat. Seperti seorang bapa yang berlari untuk mendapatkan anaknya. Taruh tangan kananmu di dada. Katakan kepada Tuhan, ini aku. Yakinkan aku. Beri aku tanda, beri aku bukti bahwa Engkau mengasihi aku. Dan hidupku berharga. Ini aku, buluh yang terkulai dan sumbu yang nyaris pudar. Ini aku. Jadikan indah, sungguh lebih berharga, sungguh yang telah pudar, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Buluh yang terkulai. Hamba-Mu berdoa bagi mereka yang menaruh tangan di dada. Cukup banyak air mata yang mereka telah tumpahkan. Cukup banyak penghakiman yang mereka telah dengar.
cukup banyak penolakan yang mereka telah terima. Dan hamba-Mu berkata, di dalam nama dan kuasa Yesus Kristus Tuhan, oleh bilur-bilurnya Engkau menjadi sembuh. Dan selalu ingat, Ia bukan hanya melukiskan nama-Mu di telapak tangannya, tapi Dia memberikan telapak tangan yang berlubang paku, yang memeluk-Mu dan berkata, kalau engkau ingin tahu betapa berharganya hidupku, betapa berharganya hidupmu, kata Yesus, lihat tanganku yang berlubang paku dan memeluk engkau. Hamba-Mu juga berdoa bagi tiap kami dengan pergumulan kami masing-masing, dengan air mata yang tidak dipahami oleh orang lain, dengan jeritan hati yang tidak dimengerti oleh siapapun. Tuhan, Engkau melukiskan nama kami di telapak tangan kami. Tembok-tembok kehancuran kami tidak lepas dari mata-Mu. Hamba-Mu berdoa bagi mereka, menyerahkan mereka. Tuhan, buka jalan keluar. Tuhan, angkat masalah mereka. Tuhan, karuniakan mereka hikmat yang dari surga, sukacita dan damai sejahtera yang melampaui akal pikiran. Untuk memberi mereka keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Bahwa kasih setia dan rahmat Tuhan tak berkesudahan. Dan di dalam kemurahan Tuhan, kami akan melihat Engkau bekerja dengan cara-Mu. Karena hidup kami begitu berharga, maka Engkau memberikan Sang Putra bagi kami. Saya mengundang Bapak Ibu berdiri sebagai sebuah ekspresi penyembahan, syukur, permohonan dan doa kita. Kita jadikan lagu ini sebagai sebuah doa, sebagai sebuah keyakinan iman yang berlandaskan firman. Sebagai suara Tuhan yang berkata kepada kita, hidupmu berharga bagi Allah. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah
Dengarkanlah firman Tuhan. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu senantiasa ada di pelupuk mataku. Lihat ke atas salib itu, telapak tangan yang berlubang paku itu. Ia ingin berkata, aku mencintaimu. Bukan paku yang menahanku di atas salib itu, tetapi hidupmu yang begitu berharga, sehingga aku memberikan hidupku padamu. Dan biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran, memenuhi hati dan pikiranmu di dalam Kristus Tuhan. Meyakinkan engkau bahwa engkaulah anak-anak yang tidak pernah ditinggalkan, tidak pernah dibuang. Bahwa kasih setia dan rahmat-Nya selalu menyertai engkau. Dan bersama dengan Kristus, kita bukan orang-orang yang gagal dan kalah, tetapi kita adalah orang-orang yang lebih dari orang-orang yang menang. Di dalam Kristus kita berdoa dan menyerahkan hidup kita. Dan biarlah setiap umat Tuhan berkata,